Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu bintang? Iya, bintang adalah benda langit yang biasa kita lihat berkelap-kelip pada malam hari. Seperti halnya manusia, bintang juga mengalami tahapan kehidupan, yakni lahir, berkembang, dan akhirnya mati atau tidak bersinar lagi. Proses inilah yang disebut sebagai evolusi bintang. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau matahari itu juga bintang loh? Dan iya, matahari pun memiliki batas waktu hidup. Suatu saat nanti matahari akan mengembang menjadi bintang raksasa merah dan pada akhirnya akan menjadi bintang katai putih atau white dwarf. Temperatur matahari yang panasnya bisa kita rasakan di bumi itu masih jauh lebih kecil loh kalau dibandingkan dengan temperatur bintang-bintang lain yang ada di langit. Kalau teman-teman penasaran, simak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Aslamia. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang fisika bintang dan mencoba untuk mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan fisika bintang. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pembahasan dalam fisika bintang akan berkaitan dengan struktur dan evolusi bintang. Ada 4 persamaan diferensial yang bisa digunakan untuk mempresentasikan struktur bintang secara kuantitatif, yaitu persamaan pertama yaitu persamaan kesetimbangan hidrostatis, yaitu dP per dr sama dengan min gmp per r kuadrat. Persamaan yang kedua yaitu persamaan kontinuitas massa, dm per dr sama dengan 4 pi r kuadrat p. Yang ketiga, persamaan kekekalan energi yaitu dl per dr sama dengan 4 pi r kuadrat pc. Dan persamaan yang keempat, persamaan transport energi yaitu dt per dr sama dengan min 3 kp l per 4 ac t pangkat 3 4 pi r kuadrat. Dengan terjadinya reaksi fusi di pusat bintang, keadaan struktur bintang berubah dari waktu ke waktu. Perubahan inilah yang disebut sebagai evolusi bintang. Jejak evolusi bintang bisa digambarkan pula dari diagram HR. Dikutip dari Wikipedia, diagram Hertzsprung-Russell atau diagram HR adalah diagram hubungan antara magnitudo mutlak luminositas dan kelas spektrum bintang indeks warna. Diagram ini dikembangkan secara terpisah oleh astronom Denmark yaitu Eilner Hertzsprung pada tahun 1911 dan astronom Amerika Serikat yaitu Henry Norris Russell pada tahun 1913. Diagram ini sangat penting dalam astrofisika terutama dalam bidang evolusi bintang karena diagram HR digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis bintang yang berbeda dan juga untuk mencocokkan prediksi model teoritis evolusi bintang dengan pengamatan. Pengelompokan bintang pada jalur yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan tahap evolusi bintang. Sebagian besar bintang menempati pita sempit yang membentang dari bagian kiri atas ke kanan bawah, termasuk matahari kita. Dan pita sempit itu dinamakan sebagai deret utama. Selain deret utama, ada 2 populasi bintang lain. Di bagian atas deret utama terdapat bintang raksasa dan maharaksasa, dan di bagian kiri bawah terdapat bintang katai putih dengan spektrum bintang berwarna putih. Temperatur sebuah bintang juga bisa dilihat dari indeks warna dan kecerangan semu atau luminositasnya. Maka dari itu, bintang diklasifikasikan berdasarkan kelas spektrum dan kelas luminositas. Klasifikasi menurut Annie J. Cannon itu ada 7, yaitu O, B, A, F, G, K, M, atau biar lebih mudah diingat menjadi O, B, A Fine Girl Kiss Me. Dengan O menjadi bintang kelas paling panas, sedangkan M kelas bintang dingin. Di dalam klasifikasi spektrum terdapat subkelas spektrum yaitu 0 sampai 9. Klasifikasi spektrum itu berdasarkan spektrum warna dan temperatur bintangnya. Bintang berwarna biru akan lebih tinggi temperaturnya dengan bintang berwarna merah. Kemudian ada klasifikasi luminositas yaitu 1A yaitu maharaksasa sangat terang contohnya Deneb, 1B maharaksasa kurang terang contohnya Antares, 2 raksasa terang contohnya Canopus, 3 raksasa contohnya Capella, 4 subraksasa contohnya Mimosa, 5 deret utama contohnya matahari kita. Matahari merupakan bintang dengan kelas G2
5. Apa maknanya? Maknanya matahari merupakan bintang dengan kelas spektrum G dan subkelas spektrum 2 dengan kelas luminositas 5, yaitu bintang deret utama. Pembentukan bintang berawal dari awan gas dan debu antar bintang atau nebula. Atom-atom ini dari awan ini tarik-menarik akibat gaya gravitasi dan akhirnya membentuk calon bintang atau juga disebut dengan protobintang. Oke, soal yang pertama, energi yang diproduksi di pusat matahari perlu waktu titik-titik-titik untuk mencapai permukaan dan kemudian diradiasikan keluar. A. 3 menit, B. 30 hari, C. 1000 tahun, D. 1.000.000 tahun, dan E. semiliar tahun. Foton yang dihasilkan di pusat matahari perlu waktu sekitar 1 juta tahun untuk mencapai permukaan karena mengalami tumbukan dan hamburan terlebih dahulu dengan partikel-partikel di dalam matahari. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang kedua, besaran-besaran berikut menentukan posisi bintang di diagram HR. 1 temperatur, 2 massa, 3 luminositas, 4 metalisitas. A. Pertanyaan 1, 2, 3 benar. B. Pernyataan 1 dan 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 4 benar. D. Pernyataan 4 saja yang benar. E. Semua pernyataan benar. Metalisitas, temperatur, massa, radius, luminositas adalah besaran-besaran yang menentukan posisi bintang di diagram HR. Jadi jawabannya adalah E. Soal ketiga, di antara pernyataan berikut, yang benar adalah titik-titik-titik. 1. Bintang-bintang populasi 2 dan 3 yang saat ini masih ada rata-rata bermassa besar. 2. Matahari termasuk bintang generasi 2 yang relatif kaya unsur metal. 3. Temperatur bintang akan naik jika diberi suntikan energi tambahan. 4. Bintang deret utama merah bermassa kecil menempati diagram HR di bagian kanan bawah. A. Pernyataan 1, 2, 3 benar. B. Pernyataan 1 dan 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 4 benar. Dan D. Pernyataan 4 saja yang benar. E. Semua pernyataan benar. Makin besar massa bintang, makin cepat laju reaksi fusinya. Bintang-bintang populasi 2 dan 3 adalah bintang generasi awal yang terbentuk ketika alam semesta masih murni dari unsur logam. Jika saat ini masih bisa diamati, yang tersisa seharusnya adalah bintang-bintang yang massanya kecil. Pernyataan 1 salah. Matahari adalah bintang generasi 2 yang kaya unsur metal yang terbentuk dari nebula sisa ledakan bintang generasi sebelumnya. Matahari termasuk bintang populasi 1. Pernyataan 2 benar, bintang adalah benda dengan kapasitas panas negatif, artinya temperatur bintang justru turun jika diberi tambahan energi. Pernyataan 3 salah, bintang deret utama bermassa kecil dengan temperatur rendah menempati posisi di bagian kanan bawah pada pita deret utama di diagram HR. Pernyataan 4 benar, jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan yang keempat, jika kita tengah mengamati astronot masuk menuju lubang hitam, cahaya akan hilang perlahan-lahan karena A. Mengalami pergeseran merah akibat gravitasi kuat. B. Mengalami pergeseran biru akibat gravitasi kuat. C. Warnanya tiba-tiba berubah menjadi hitam. D. Cahaya terperangkap tidak bisa lepas dari lubang hitam. E. Tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Akibat pengaruh medan gravitasi yang sangat kuat dari lubang hitam, energi foton dari astronot akan mengalami pergeseran merah gravitasi. Kita tidak akan melihat astronom hilang secara mendadak, melainkan diam di suatu posisi yang dinamakan horizon peristiwa. Kenampakan astronot itu akan hilang perlahan-lahan seiring habisnya energi foton. Jadi jawabannya adalah C. Pertanyaan kelima, pilih pernyataan yang benar. A. Ketidakstabilan thermal dalam tahapan evolusi menyebabkan bintang menepati posisi di diagram HR yang dinamakan pulsar. B. Planet-planet baru bisa terbentuk dari planetary nebula. C. Emas, perak, dan plutonium terbentuk dalam ledakan dahsyat di akhir hidup bintang. D. Seluruh unsur yang terdaftar dalam tabel periodik unsur saat ini bisa terbentuk secara alami melalui fusi di pusat bintang dan supernova. E. Katai putih terlalu redup sehingga tidak bisa diamati melalui panjang gelombang visual. Pulsar adalah bintang neutron yang berotasi cepat sembari memancarkan gelombang radio dari kutub magnetiknya. Pernyataan A salah. Planetary nebula adalah sisa bintang yang sudah mati, bukan tempat kelahiran planet. Pernyataan B salah.
Emas, perak, dan plutonium bisa terbentuk secara alamiah dalam supernova. Pernyataan C benar. Sebagian dari unsur-unsur dalam tabel periodik saat ini merupakan unsur sintetis. Pernyataan D salah. D. Bintang KT putih yang bisa diamati menggunakan cahaya visual, misalnya Sirius. B. Pernyataan E salah, jadi jawabannya adalah A. Pertanyaan ke-6. Massa bintang deret utama yang lebih besar akan terletak di bagian titik-titik-titik bintang-bintang yang lebih kecil massanya dalam diagram HR. A. Kanan atas, B. Kiri atas, C. Kanan, D. Kiri, dan E. Kanan bawah. Dalam pita deret utama, bintang-bintang bermassa lebih besar terletak di bagian kiri atas. Bintang-bintang bermassa kecil. Jadi jawabannya adalah C. Pertanyaan ke-7. Unsur terberat yang bisa dibentuk melalui fusi di inti bintang adalah besi, sebab fusi inti besi menjadi inti-inti yang lebih berat termasuk reaksi endotermik. A. Pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab akibat. B. Pernyataan pertama dan kedua benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. C. Pertanyaan pertama benar, kedua salah. D. Pernyataan pertama salah, kedua benar. E. Kedua pernyataan salah. Unsur terberat yang bisa dibentuk melalui reaksi fusi di bintang adalah besi. Pernyataan pertama benar. Reaksi fusi besi menjadi inti-inti yang lebih berat, justru lebih perlu energi reaksi endotermik. Pernyataan kedua benar. Keduanya saling berhubungan, jadi jawabannya adalah A. Pertanyaan ke-8. Siklus CNO terjadi dalam bintang-bintang bermassa besar. Produk akhir reaksi ini memberikan oksigen sebagai unsur terberatnya. Sebab siklus CNO hanya terjadi dalam kondisi tekanan dan temperatur sangat tinggi yang tidak bisa disediakan oleh bintang bermassa kecil. A. Pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab akibat. B. Pernyataan pertama dan kedua benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. C. Pernyataan pertama benar, kedua salah. D. Pernyataan pertama salah, kedua benar. Dan E. Kedua pernyataan salah. Siklus CNO merupakan reaksi yang terjadi pada bintang bermassa besar untuk mengonversi hidrogen menjadi helium. Pernyataan pertama salah. Siklus CNO perlu temperatur dan tekanan tinggi untuk bisa terjadi. Bintang bermassa kecil tidak mampu menyediakan lingkungan seperti ini. Pernyataan kedua benar, jadi jawabannya adalah D. Pertanyaan ke-9. Struktur pusat matahari bisa dipelajari melalui pengamatan langsung radiasi pada panjang gelombang sinar X, sebab foton adalah partikel pembawa informasi tercepat dari pusat bintang. A. Pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab akibat. B. Pernyataan pertama dan kedua benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. C. Pernyataan pertama benar, kedua salah. D. Pernyataan pertama salah, kedua benar. Dan E. Kedua pernyataan salah. Struktur inti matahari dipelajari melalui pemodelan bukan dari pengamatan langsung. Pernyataan pertama tentu salah ya. Terus, foton bukanlah pembawa informasi tercepat dari pusat bintang karena ia masih berinteraksi dengan partikel penyusun matahari dalam perjalanannya di dalam matahari. Neutrino merupakan kurir tercepat pembawa informasi dari pusat matahari. Jadi pernyataan kedua salah ya. Jadi jawabannya adalah E. Pertanyaan ke-10. Dalam evolusinya, sebuah bintang yang mulanya berada di pojok kanan atas diagram HR secara cepat tiba-tiba posisinya berpindah ke pojok kiri bawah. Proses yang terjadi di dalam waktu singkat itu adalah A. Temperatur bintang meningkat, radiusnya mengecil. B. Temperatur bintang turun, radiusnya mengecil. C. Temperatur bintang meningkat, radiusnya membesar. D. Temperatur bintang turun, radiusnya membesar. Dan E. Temperatur bintang meningkat, luminositasnya membesar. Dalam diagram HR, makin ke kiri, makin tinggi temperatur bintang. Makin ke bawah, makin kecil luminositas bintang. Berpindah dari pojok kanan atas ke kiri bawah, artinya temperatur meningkat dan luminositas turun. Luminositas sebanding dengan temperatur pangkat 4.
maka seyogyanya radius bintang turun dalam proses tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Pertanyaan ke-11. Andai kamu diminta mengamati bayi-bayi bintang yang sedang terbentuk, pita panjang gelombang mana yang seharusnya kamu pilih? A. Inframerah, B. Cahaya tampak, C. Ultraviolet, D. Sinar X, dan E. Sinar gamma. Puncak radiasi bayi bintang terletak di daerah inframerah dan radio, jadi jawabannya adalah A. Pertanyaan ke-12. Apa penyebab kenaikan temperatur saat pengerutan gravitasi terjadi? A. Medan magnet, B. Reaksi fusi nuklir, C. Tekanan meningkatkan temperatur, D. Kontraksi gravitasi mengubah struktur atomik, E. Transfer energi dari lapisan selubung luar ke bagian yang mengalami pengerutan gravitasi. Soal ke-13. Star implosion occurs during A. Fusion, B. Supernova, C. Fragmentations, D. Pulsating phase, E. Star formation process. Persamaan keadaan memberikan kenaikan tekanan menaikkan temperatur, jadi jawabannya adalah C. Pertanyaan ke-13. Star implosion occurs during A. Fusion, B. Supernova, C. Fragmentation, D. Pulsating phase, E. Star formation process. Implosion adalah istilah untuk menggambarkan ledakan ke dalam. Bintang mengalami hal ini ketika supernova terjadi, jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan ke-14. Reaksi triple alfa menghasilkan produk akhir berupa A. Helium, B. Karbon, C. Oksigen, D. Neon, dan E. Besi. Reaksi triple alfa mengubah 3 inti helium yaitu partikel alfa menjadi inti karbon. Jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan ke-15. Pilih pernyataan yang salah. A. Seluruh level energi elektron terendah pada materi terdegenerasi bintang KT putih terisi. B. Materi terdegenerasi relativistik menyusun bintang neutron memiliki energi lebih besar daripada energi diamnya. C. Prinsip larangan Pauli dilanggar oleh elektron rapat di dalam bintang KT putih. D. Materi terdegenerasi bisa memiliki tekanan tidak nol meskipun temperatur absolutnya nol. E. 1 sendok teh material dari bintang neutron bisa bermassa lebih dari 10 ton. Materi terdegenerasi dalam bintang KT putih tidak melanggar larangan Pauli, jadi jawabannya adalah C. Teman-teman, jadi ada satu tambahan soal yang berkaitan dengan fisika bintang, yaitu usia matahari saat ini adalah 4,5 miliar tahun. Jika diketahui hubungan antara luminositas L dengan waktu T adalah L sebanding dengan akar T, maka luminositas matahari pada 5 miliar tahun ke depan adalah... Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya. Oke, jadi pembahasannya adalah luminositas sebanding dengan akar T, di mana L2 per L1 sama dengan akar dari T2 per akar dari T1, di mana T2 sama dengan 4,5 ditambah 5 menjadi 9,5 miliar dan T1 sama dengan 4,5 miliar. Jadi L2 per L1 sama dengan akar dari 9,5 miliar tahun per akar dari 4,5 miliar tahun. Jadi L2 per L1 sama dengan 1,4529, L2 per L1 sama dengan 145,29%. Jadi jawabannya adalah A ya. Sekian materi singkat dan pembahasan soal tentang fisika bintang. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi fisika bintang ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.